Aduh, kemarin banyak banget nih Fir yang komentar katanya Persija bakalan tumbang sama Bali. Persija hancurin aja, Persija ide aja. Kagak taunya Fir. Persija Jakarta datang ke kandang Bali United mencuri 3 poin nih. Skor 0-1 tanpa banyak drama. Tapi penuh makna nih Bang Firdi. Betul. Nah, ini bukan sekedar kemenangan tandang Bang Firdi. Ini 3 poin penting dari Macan Kemayoran ya kan di pekan ke-21 BRI Super League untuk mengejar juara dari Persija Jakarta. Nah, malam ini kita akan bedah semuanya hanya di Free Kick tuh Firdi. Bahas bola santai Tanpa rigor. Let's go. Persib Bandung, Persija Jakarta hingga timnas Indonesia, semua dikupas dengan sudut pandang menarik. Nah, gimana nih Bang Firdi nih? Lo lihat tempo pertandingan sejak menit awal udah panas banget Bang Firdi. Ya, jadi untuk pertandingan Bali United ya Bang Obil menghadapi Persija Jakarta di pekan ke-21 BRI Super League ini memang terlihat sekali dari Persija Jakarta sangat mendominasi pertandingan. Ya. Dari awal-awal babak pertama ya Bang Ya. Obil dengan alhasil bisa mampu mencetak gol ya di menit ke-8 dari Gustavo Almeida. Itu gol sangat-sangat berkelas sih, itu skema. Ya. Itu memang bener, itu kecerdikan dari Rizky Ridho sih Bang Obil. Rizky Ridho. Rizky Ridho dia mampu melihat Maxwell Souza di sektor kiri. Betul. Berdiri kosong. Wow. Diumpan dari Rizky Ridho ke depan ke Maxwell Souza, dan Maxwell Souza yang sangat-sangat luar biasa, gocek-gocek dikit Ya. dan melakukan crossing ke Gustavo dalam Almeida. kotak penalti, dan ada Gustavo ditanduk oleh Gustavo. Iya. Dan Meyer hanya bisa lompat dan nggak bisa mampu menepis bola dari Gustavo sih Bang. Emang posisinya kosong teh Gustavo. Betul. Jagain Ini juga Bang Firdi emang ya. sangat berkelas ya, dari crossing umpan dari Maxwell Souza itu bolanya bola-bola susah itu. Iya. Dari crossing Maxwell Souza. Iya, nah tadi ngomongin Rizky Ridho, emang tadi Bung Binder sering banget nyebutin nama Rizky Ridho Bang Firdi, karena Iya. emang laga malam ini performanya emang sangat-sangat Sangat bagus Bang Firdi, walaupun emang Rizky kena kartu Ridho. kuning. Nah, Tapi jadi- emang tuh kartu kuning Bang Firdi yang buat Rizky Ridho, dia ngerasa itu bukan pelanggaran, betul. yang dia ngedorong itu, cuma nggak tahu lah. Body charge keputusan mungkin ya, wasit tapi gitu ya mungkin ya sekali lagi mungkin keputusan dari wasit kita nggak tahu juga ya. Oke, nah ini momen gol nih Bang Firdi. Ya. Apakah emang kesalahan dari lini belakang Bali United atau emang skema Persija Jakarta yang emang bagus Bang Firdi? Kalau menurut gue ya tadi yang gue bilang ini adalah bagian dari skema ya, dari taktikal dari Mauricio Souza, bagaimana kecerdikan dari Rizky Ridho dari belakang yang melihat posisi dari Maxwell Souza di sektor kiri ya, dan berdiri kosong, dan cerdiknya dari Maxwell Souza ini tidak berada dalam posisi offside. Ya. Emang bener-bener dia Ya, onside, onside ya. onside, tidak ada offside dari Maxwell Souza. Dan Maxwell Souza melakukan tusukan untuk melakukan crossing, dia gocek sedikit dan mampu sekali lagi melakukan crossing ke dalam kotak penalti, dan Gustavo positioning sekali lagi dari Gustavo ya. Almeida, positioning sangat-sangat luar biasa dan mampu menanduk bola dengan sangat leluasa ya, tidak ada penjagaan dari Gustavo ya, dan Meyer pun tidak bisa menepis dan Iya. tidak mampu. Nah, yang menariknya Bang Firdi, Ya. Aladin ini nih Bang Firdi. Aladin ajaib. Mainin bareng Gustavo Almeida sejak menit awal. Menjadi dua Iya, striker ya betul, dari menurut Persija gua. Jakarta. Efeknya apa nih Aladin main di menit awal nih? Ya, Aladin Ajair sudah melakukan banyak peluang juga Bang Obil ya di Betul. Persija Jakarta dengan bersama Gustavo. Ini tentu memang kalau menurut gue memang Bali United cukup hoki aja sih kalau gue bilang. Kok cukup Tidak hoki? kebobolan lebih dari 1. Oh iya. Karena total shoots dari Persija Jakarta yaitu 16 total shoots Bang Obil. Peluangnya banyak banget, Fir. 16 Peluangnya total banyak shots dari Persija Jakarta, dan shots on target yaitu 5 banget. dari Persija Jakarta. Jadi memang benar-benar kalau menurut gua ini emang Bali United ini hoki sih, hanya kebobolan Beruntung satu ya. gol Betul dari ya. Persija Jakarta. Iya. Jadi memang benar-benar dari babak pertama sampai babak kedua akhir itu Persija Jakarta mendominasi pertandingan. Iya, sampai gua nontonnya tuh Bang Firdi ya, tadi dalam hati gua, Iya. ini Persija main kayak main di kandang jadinya ini. Kandang. Bukan ngeremehin. Bukan ngeremehin. Bukan ngeremehin, Bang Firdi, tapi kesimpulan gua begitu gua ngerasanya. Gitu kan. Ya lanjut Bang Firdi. Ya. Oh iya. Ini untuk ya sekali lagi Persija Jakarta ini benar-benar mendominasi pertandingan Bang Obil ya, dari Ya. babak pertama dan babak kedua.
Dan pada akhirnya mungkin di babak kedua akhir-akhir menit ke 80. 75 ke 75, atas ya, ya. 75. Bali United ini dengan memasukkan dari Boris Kopitovic di menit ke 67, memasukkan Diogo Campos menit ke 74, Irfan masuk Jaya. Irfan Jaya masuk menit ke 75. Ini mungkin ada perubahan dari lini serang Bali United. Iya, makin nyerang terus nih. Makin nyerang terus dengan adanya Boris Kopitovic, dengan adanya Diogo Campos di lini tengah mereka dan Irfan Jaya di lini serang mereka. Jadi Bali ini di menit-menit ke 75 ke atas terus menyerang, ada perlawanan lah dari Bali United. Iya. Dan sampai menit akhir pun kiper dari Bali United ini Meyer sampai maju ke depan. Ya kan? Jadi emang benar-benar ini dari Johnny Jensen mungkin agak-agak sedikit frustasi ya, kenapa dari taktikalnya mungkin tidak berjalan dengan baik pada babak pertama dan mungkin di awal-awal babak kedua. Dan ini menurut gua dari Mauricio Souza ya, kecerdikan. Seperti yang gue bilang, Persija Jakarta jangan terlalu bermain teroboh. Dan di pertandingan kali ini Persija Jakarta bermain dengan hati-hati. Walaupun bermain menyerang, tapi lebih bermain dengan hati-hati. Transisinya bagus, terus dari segi bertahannya juga bagus, dari Jordi Amat, Rizky Ridho, Thales Lira, dan juga ada Thales Lira sangat-sangat luar biasa. Dan juga ada dari Donitri. Donitri juga ya bermain juga cukup oke lah, dan pada akhirnya digantikan oleh Shane Patinama, dimasukkan dari Shane. Jadi dari lini pertahanan Persija Jakarta kalau menurut gua cukup solid, dan ditambah lagi penampilan dari Bang Bagol. Wah, ini dia. Makanya gua kaget nih. Wah, gila Bang Bagol. Ada nama Eduardo atau tuh Andri Tani Bang Bagol. Cuma ya untungnya ya di babak pertama ini sedikit. Sedikit untungnya ya, babak kedua. Dia melakukan beberapa save juga di babak kedua. Save lah. Jadi sekali lagi. Mana sih Eduardo? Carlos Eduardo kayaknya ada sedikit gangguan cedera ya dari Carlos Eduardo ya, jadi tidak bisa diturunkan untuk dari Mauricio Souza. Jadi gue juga kaget ya, Bang Bagol ini bisa untuk clean sheet bersama Persija Jakarta di kandang Bali United. Dia itu Bang Bagol dia itu dari dulu yang bagus tuh Bang Bagol itu. Refleksnya cakep dia. Tapi kalau menurut gue ya kelemahan dari Bang Bagol emang agak sedikit temperamen. Iya, ya begitu dah. Cuma tadi mah gue lihat ada Mayem dia. Ada Mayem lah. Nah, dia percaya sama back-backnya Lira, ya kan, ada Rizky Ridho, ya kan. Nah, Mauricio Souza tadi kenapa nggak di pinggir lapangan, Fir? Karena ada di atas dia stadion. Iya, gue juga ngeliat yang dari Mauricio Souza dia tidak ada di pinggir lapangan, apa terkena dari sanksi yang kemarin tuh. Ya, karena kan gue bilang emosi banget. Pertandingan sebelumnya menghadapi Arema. Iya. Ya, jadi untuk Mauricio Souza tidak ada di pinggir lapangan, dia hanya dari bangku ini ya, dari bangku penonton atau bangku VIP lah ya. Dari Mauricio Souza. Tapi sekali lagi taktikal sudah dijalankan dengan baik oleh Persija Jakarta, apalagi bermain di venue Bali United di Kapten Iwayan Stadium. Nah, uniknya Bang Obil, faktanya Persija Jakarta belum pernah meraih hasil kemenangan di kandang Bali United. Banyak banget itu yang kemarin komentar tuh Bang Firdi. Nah, ini dibuktiin nih. Dibuktiin sekarang kan? Dan prediksi gua pun terjauh. 1-0 tipis aja. Tipis aja nggak usah banyak-banyak ya. Nah, nih Bang Firdi, kita tadi ngomongin sedikit Bali United ya kan tadi pas babak kedua menit ke 75 sampai 80 ke atas lah ya kan. Nyerang bahkan ada hampir berapa peluang yang nyaris banget, ada tendangan dari siapa tuh gue lupa, pokoknya nyaris banget, tipis banget. Terus ada serangan berapa kali yang nyaris gitu, tapi nggak bisa ngebuain gol nih. Kenapa alasannya Bang Firdi ini? Jadi ya untuk Bali United ya dengan mulai memasukkannya Diogo Campos di menit ke 74, memasukkan Boris Kopitovic di menit ke 68, memasukkan Irfan Jaya dan juga sudah memasuki Bruin ya untuk lini tengah mereka dari Bali United ini, memang nampaknya Johnny Jensen ini untuk setidaknya menyamakan kedudukan lah. Iya. Tapi sekali lagi dengan transisi bagus, dengan segi lini pertahanan Persija Jakarta yang sangat rapi. Iya. Rizky Ridho, Jordi Amat deket-deket. Jadi ini tentu memang sudah terskema oleh Mauricio Souza bagaimana untuk mengatasi. Kan yang seperti gua bilang, ini PR untuk Mauricio Souza bagaimana untuk mengatasi serangan-serangan Bali United, yaitu untuk melakukan segi pertahanan rapi, jangan terlalu memakai high defensive line. Jadi untuk mengantisipasi apabila Bali United ini tiba-tiba membalikkan keadaan yaitu menyerang. Iya, makanya kelihatan ada perubahan. Jordi Amat akhirnya dimajuin ke depan. Ada DMF dari Jordi Amat. Jadi Rizky Ridho cuma dipasangin sama Thales Lira. Betul. Gimana nih pertahanan Persija berarti malam ini? Solid kan nih? Solid. Jadi yang gue bilang dari lini pertahanan Persija Jakarta ini sangat-sangat solid ya, di bawah
penjagaan gawang dari Andri Tani dan juga lini pertahanan mereka Jordi Amat, Rizky Ridho, Thales Lira, Donitri, ini sangat-sangat luar biasa sih Bang. Oke, nah terus siapa nih pemain yang paling berpengaruh di Persija Jakarta Bang Willy Ya. pada malam hari ini? Pemain yang berpengaruh kalau gue bilang yaitu ada di Rizky Ridho dan Maxwell Souza sih Bang. Rizky Ridho Sama Maxwell Marcel Souza. Souza. Ini Maxwell Souza nih gue bilang emang sangat-sangat luar biasa ya, kecerdikan dan juga nih bermain full 90 menit ya dari Maxwell Iya. Souza. Terus kakunya Emang udah kakinya emang kesakitan udah tuh, sakit, Bir. tapi memang ini dari Maxwell Souza emang iya. bermain dengan sangat-sangat Dan menariknya luar Bang Firly, biasa dari menariknya Maxwell nih yang Souza. malam ini gue lihat para pemain depan Persija itu benar-benar semua ngebantu turun semua pertahanan. Ya, Bang Firly. dengan masuknya Mauro Zylstra ya di menit ke-75, Mauro Zylstra dimasukkan dan juga dari Saint Patinama dimasukkan. Tentu ini memang ya itu yang gue bilang, dari transisi cepat Persija Jakarta turun ke belakang mampu untuk membantu pertahanan dari Persija Jakarta. Jadi benar-benar lini pertahanan, segi bertahan dari Persija Jakarta mampu bertahan sampai akhir pertandingan tetap dengan skor kemenangan 1-0. Oke, nah dengan kemenangan ini apakah Persija semakin dekat nih ke papan atas? Selisihnya gimana nih Bang Firly? Kita ngomongin klasemen atas dah nih. Kalau Jangan atas masih ya, jauh sih. enggak sih Bang Abel dekat, lumayan lah. Berapa nih? Gue pengen tahu nih. Di peringkat pertama Persib Bandung yaitu dengan perolehan 47 poin ya. Persib Bandung. Persib Bandung peringkat 47 pertama 47 poin, di peringkat kedua Borneo FC dengan perolehan 46 poin. Borneo 46. Dan di peringkat ketiga Persija Jakarta dengan perolehan 44 poin. Oke. Di peringkat ketiga, tapi 44. Persib dan Borneo ini masih menyimpan satu pertandingan di pekan ke-21 ini, belum main mereka. Persib sama Borneo. Borneo akan menghadapi Dewa pada tanggal 22 Februari. Persib juga akan menghadapi Persita Tangerang pada tanggal 22 Februari. Untuk pekan 21 ini. Jadi kalau memang Persib dan Borneo ini bisa memenangkan pertandingan, ya nambah jauh lagi dari Persija Jakarta. Tapi ini adalah 3 poin penting bagi Persija Jakarta, bagaimana untuk terus mengejar perebutan juara BRI Super League supaya apa? Supaya tidak terlalu jauh lah jarak poin antara peringkat pertama 2 dan ketiga ke bawah. Jadi Persija Jakarta ini sekali lagi yang gue bilang 3 poin penting. Apalagi bermain di venue Bali United. Iya. Bermain di kandang lawan. Iya. Memang Karena 3 poin. selanjutnya Persija juga berat juga nih lawannya Bang Berat Firly ya. dari Persija Jakarta. Oke, nah kita ngomongin nih. Ini apakah kan kita udah lihat nih. Ya. Gaya bermain Persija yang sekarang kalau menurut gue sih beda ya dari yang sebelum-sebelumnya. Beda, Lebih itu, beda lah, lebih beda. oke lah. Gue senang banget yang malam ini. Apakah momentum kebangkitan nih Persija? Apalagi tadi Bung Binder bilang lini skuad kedalaman Persija Jakarta sangat-sangat baik. Apa yang dimaksud katanya kan satu posisi ini sampai 3 pemain yang bisa ngisi Bang Firly. Jadi emang sekali lagi untuk Persija Jakarta, kalau dibilang momentum kebangkitan, ya Persija Jakarta mungkin belajar ya dari pertandingan sebelumnya. Betul. Menghadapi Arema, yaitu kalah dengan skor 2-0, terlalu asik menekan, tidak memikirkan lini pertahanan. Oke. Yang terlalu memakai high defensive line, jadi terkena counter yang sangat cepat dari lawan. Betul. Dan saat ini Persija Jakarta mampu bisa mengatasi, walaupun menyerang, tapi transisi cepat. Yaitu mengisi posisi bisa sampai 3 orang dari high pressing dari Persija Jakarta. Jadi untuk dan possession ball, walaupun dari Persija Jakarta bermain di venue Bali United, Persija unggul Bang Mobil possession ball 52%. Nah, kita ngomongin kedalaman skuadnya nih Bang Firly nih. Kan tadi kita bahas ada omongan dari Bung Bindar, kedalaman skuad Persija ini udah oke banget, dengan satu posisi bisa diisi 3 pemain sekaligus. Ya. Nah, apalagi kita nilai tadi ada Saint Patinama, ya kan. Terus ada Mauro Zylstra, gantiin Aladin sama Gustavo Almeida. Almeida. Terus masuk lagi tadi Ricardo. Ricardo masuk tapi di menit ke 90 keluar lagi ya? Karena cedera tuh dia hamstringnya ketarik. Iya, Ricardo keluar lagi tuh. Iya, terus diganti lagi sama Aditya Warman. Nah, ini penampilannya para pemain Persija nih gimana menurut Bang Firly nih? Jadi untuk para pemain Persija Jakarta dengan mungkin dari banyak kedalaman skuad ya yang dimiliki Persija Jakarta, ini tentu dari Mauricio Souza tidak terlalu pusing untuk memikirkan ini gue mau masukin siapa ya? Ini gue mau masukin siapa ya? Dengan adanya Donitri, Saint Patinama, ya kan, untuk lini depan melimpah striker Persija. Mauro Zylstra, Thales Lira, dari Gustavo Almeida dan Maxwell juga bisa ditaruh di depan, ya kan sebenarnya, dan juga ada Aladin dan juga ada Extra untuk Kahu. Jadi untuk kedalaman skuad dari Persija Jakarta ini sangat-sangat melimpah. Jadi ya Mauricio Souza tidak pusing untuk melakukan rotasi dari mungkin dari lapis pertama dan lapis kedua
kualitasnya hampir sama dari Persija Jakarta Bang Mobil. Iya, ya walaupun tadi kayak pemain-pemain baru Persija ini baru turunin di menit Betul, akhir ya Bang menit Firdi ya. terakhir. Memang belum terlihat Bang Firdi ya. Menit 75 lah, Mauro Zilestra dimasukkan. Nah, apalagi yang siapa yang belum lagi yang baru masuk lagi katanya temennya Messi. Siapa? Temennya Cristiano Ronaldo belum Jan Mota, si Jan Mota, Iya. betul. Itu belum ada nih Bang Firdi. Belum, Gimana? iya dari Jan Mota belum dimasukkan ya. Mungkin masih adaptasi ya kayak Levin Kurzawa di Persib Bandung. Oke. Nah, oke, pertanyaan terakhir Bang Firdi ya. Ya. Apakah kemenangan tandang ini menunjukkan mental juara Persija? Ya nggak apa-apa ya, senang dulu aja dong. Lagi menang, mau ntar juara mau kagak, yang penting senang dulu aja dah. Ya jadi di sini gue bilang Mobil untuk kemenangan ini mungkin ya membangkitkan mental dari Persija Jakarta untuk bisa kembali berada di tren positif untuk memperebutkan gelar juara BRI Super League. Ya. Karena ya sekali lagi gue bilang ini adalah 3 poin penting bagi Persija Jakarta, apalagi bermain di kandang lawan, bermain di venue Bali United. Iya. Tidak mudah bermain di, karena ya lagi-lagi Persija Jakarta ini nggak pernah menang, bahkan kalah di venue Bali United. Dan sesuai dengan prediksi gua, Persija Jakarta mampu bisa menang dengan skor tipis 0-1, yaitu dengan apabila memainkan tidak terlalu terburu-buru, bermain sabar, tidak terlalu asik nyerang, transisi cepat untuk bertahan, dan alhasil bisa dimanfaatkan oleh kecerdikan Rizky Ridho sekali lagi ya, itu yang diumpan ke Maxwell Souza di sektor kiri, dan Maxwell melakukan crossing ke tengah kotak penalti, dan ada Gustavo menyundul, dan sampai akhir pertandingan tidak ada gol lagi, dan kemenangan penting 3 poin bagi King Persija. Iya. Sudah optimis kan nih dengan skuad kayak gini nanti Ya. selanjutnya bisa menang lagi nggak Bang Firdi? Ya untuk Kita bahas dulu, kita bahas lagi nanti. bahas lagi Jangan langsung untuk dijawab. prediksi. Untuk prediksi nanti Prediksi sebelum nanti, pertandingan Bang Firdi Persija kita kasih prediksi ya. Oke. Oke, mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini Bang Firdi ya. Ya, alhamdulillah Persija menang. Komen-komen deh, mau komen deh, gue tungguin komen terus gue balas-balas. Udah, mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini. Dari mana sih Bang Firdi? Sibuk banget nih kayaknya. Aduh, kayaknya lagi ini lah, habis dapat endorsement juga tadi Bang Mobil lah Dari apa sih namanya? aduh nggak boleh sebut Oh, iya, sebut. endorsement. Oh, iya, iya. Pokoknya nih yang udah nonton channel ini coba dibantu subscribe lah biar Betul. kita tembus juta nih Nih, pokoknya subscribe. buat kalian jangan lupa di subscribe sampai 1 juta subscriber. Nah, dan Jangan paling lupa. penting juga nih follow akun TikToknya Nah, Bang follow TikTok Firdi gua ya. Muhammad. Nih, Firdi Muhammad. Let's Nah, go. Jangan cari lupa aja dah tuh TikTok Firdi Muhammad. Jangan lupa ya. untuk di like, komen, dan share konten ini ya ke Betul. teman-teman kalian, keluarga kalian, dan sahabat-sahabat kalian. Yang paling penting jangan lupa di apa Bang Mobil. Di subscribe. Nah, Nah. kita bakalan prediksi juga nanti sebelum prediksi pertandingan Persija Persib- selanjutnya. Persib Bandung, pastinya. semua Ini semua. Persib Bandung apalagi tanggal lagi 18 deg-degan nih. banget nih Bang Firdi nih. Iya. Iya, udah kita closing aja Bang Firdi ya. Langsung Ya, aja. kasih jargonnya Bang Firdi. Iya. Hanya di Free Kick, bahas bola santai tanpa ribet. Udah dah, gue nungguin komen-komen ntar ya Bang Firdi. Persija. Iya.